warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Raden Intan Lampung batch 1 tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Umam, guru dari MI Ma'arif Candiretno, guru kelas MI. Praktek pembelajaran dengan nomor peserta 18706660146 066. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Pak Guru di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di kelas 4 mengajar IPAS materi DKS. Sebelum pelajaran dimulai, kita bersama-sama untuk memulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Mas Firsa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Kelas 4, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama siswa kelas 4 semuanya. Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Semua siap? Siap. Tepuk tangan. Kita hari ini sebelum mulai pelajaran, Pak Guru mengawali dengan mengabsen daftar hadir hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siva. Oh, Siva tidak masuk karena sakit. Ya, kita doakan segera sembuh. Oke anak-anak, hari ini Pak Guru ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama yaitu tujuannya satu, peserta didik memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pengaruh budaya terhadap gerak benda seperti mempercepat, memperlambat,
menghentikan gerak benda melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Yang ketiga, mendemonstrasikan penggunaan gaya geser dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan hubungan antara gaya geser dan gaya gerak benda berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok. Tepuk semangat. Semangat. Pak Guru menanyakan kepada anak-anak, lihat di gambar di proyektor ada gambar apa ini? Macam-macam ya gaya. Ada gaya apa saja? Gaya penggas, gaya gravitasi, gaya geser, Ya, anak-anak tadi sudah Pak Guru bagi untuk pembelajaran ini menjadi 5 kelompok. Kelompok laki-laki terdiri 2 kelompok, yang perempuan dibagi menjadi 3 kelompok. Kegiatan berikutnya yaitu menyaksikan video gaya geser dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak dengan seksama dan dicermati. Geser adalah salah satu dari jenis-jenis gaya. Sedangkan gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan sebuah benda bergerak atau berpindah. Gaya geser adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda yang menyebabkan hambatan teman-teman. Nah, sentuhan suatu benda dengan lintasan ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak. Gaya geser pada permukaan kasar berbeda dengan gaya geser pada permukaan halus. Kalau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesernya juga akan semakin besar. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat dan gaya gesekan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya geser yang terjadi akan semakin kecil. Apa saja manfaat-manfaatnya ya? Membuat benda bergerak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya geser bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Membuat benda tidak tergelincir. Gaya geser juga membuat benda yang bergerak jadi tidak tergelincir. Contohnya, kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kita bisa saja terpeleset. Membuat benda berhenti. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya geser juga membuat benda berhenti bergerak. Contohnya pada sepeda. Kalau tidak ada gaya geser, sepeda bisa berjalan sendiri karena licin, terutama pada permukaan yang landai atau menurun. Menghangat itu, gaya geser juga bisa membuat tubuh jadi hangat loh, contohnya saat kedinginan. Cobalah untuk menggeserkan kedua telapak tanganmu. Nah, gesekan ini akan menimbulkan panas. Itulah yang dimaksud dengan gaya geser. Sekarang memang jadi semakin tahu kan? Bagaimana anak-anak sudah paham dengan penjelasan yang ada di video? Kalau sudah, sekarang setelah melihat video yang ada di situ, anak-anak sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Apakah anak-anak sudah siap dengan bahan-bahan yang akan diuji coba? Siap? Ya, silakan anak-anak untuk mempraktekkan gaya geser. Apakah sudah selesai uji cobanya? Ya, kalau sudah selesai, Pak Guru akan membagikan lembar kerja atau LKPD untuk kamu menulis
hasil dari percobaan yang telah kamu uji coba. Selesai anak. Sekarang tiap kelompok silakan maju dari kelompok 1 berurutan sampai kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tentang uji coba daya geser pada bidang miring. Silakan kelompok 1. Dari kelompok 1 ini apa yang terjadi di meja yang kami dorong pada percobaan. Meja akan bergerak ke arah dimana akan gaya yang berkaca pada meja. Gaya akan dari tangan yang mendorong meja dan akan saat arah kaki meja dan lantai. 3. Berapa arah ada 2 gaya yang dengan arah berlawanan. Jika lebih kuat, meja bergerak mengapa saat mendorong meja terasa bergerak dan terdengar tinggi. Kalau gaya mulai bergerak. Kelompok terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan 1 mengapa meja akan bergerak ke arah dorongan kakinya hanya ada 1 gaya yang bekerja padanya. 2 gaya apa saja yang diberikan pada meja? Gaya otot dari kaki yang mendorong meja dari gaya geser antara kaki meja dan leher. Berapa arah akan kesulitan gaya pada percobaan 2? Ada 2 gaya dengan arah berlawanan. Jika kekuatan dorongan sama besar, gaya geser antara kaki dan meja dan lantai. Gaya ini menghambat gerakan meja agar tidak menunjuk terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, dilanjutkan tugas individu atau per anak. Silakan dikerjakan. Nanti selesai kamu mengerjakan tes formatif. Anak-anak selesai kan? Ya, sekarang tugas masing-masing anak individu dikumpulkan. Silakan di luar sini, taruh sini. Ya, semuanya. Ya. Pak Guru mau menyimpulkan hasil dari materi atau penutup di hari ini, menyimpulkan bahwa
Yang terjadi di percobaan tadi antara papa dengan bola, ketika bola diluncurkan di papan itu terjadi gaya gesek yang kecil sehingga bola tersebut meluncur dengan cepat. Sebaliknya ketika tadi kamu meluncurkan di papan kayu, balok dari kardus diluncurkan peluang dengan besar, peluangnya besar akan terjadi apa? Gaya gesek. Gaya gesek dengan peluang besar terjadi mengakibatkan balon tersebut meluncur dengan cepat atau lebih lambat karena permukaannya besar. Pertemuan berikutnya yaitu silakan dikerjakan di rumah. Pak Guru akan membagikan soal tertulis yang nanti kamu kerjakan di rumah. Silakan itu dikerjakan di rumah. Besok pada pertemuan kedua materi IPA yang kedua dikumpulkan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Wirsa. Silakan Mas Wirsa, silakan. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.